Pembelajaran informatika dengan Ibu Mia. Sebelum menyimak pembelajaran kali ini, jangan lupa menekan tanda lonceng dan subscribe untuk mengetahui pembelajaran menarik lain yang siap kamu pelajari. Informatika dan keterampilan generik. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi perancangan dasar tersebut. Lalu, apa perbedaannya dengan TIK? Menurut UNESCO, pada tahun 2006, TIK adalah sebuah bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan informasi yang mencakup teknologinya seperti radio, televisi, video, DVD, telepon, dan telepon genggam, sistem satelit, komputer dan jaringan, serta peralatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini, seperti video conference dan surel. Selanjutnya, mari kita belajar apa itu komputasi. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan permodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Di dalam landasan berpikir informatika, kita diminta untuk berpikir komputasional, yaitu kerangka proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Tujuannya, siswa yang belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional dapat berfungsi, baik itu yang mengandung komputer ataupun tidak. Mari kita belajar perkembangan ilmu informatika. Selama lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena membawa seseorang menuju suatu cara pandang yang unik dan berbeda dengan ilmu lainnya yang disebut sebagai computational thinking. Pada awalnya, informatika berada di dalam pembelajaran tingkat perguruan tinggi. Kemudian, informatika diperkenalkan di dalam pendidikan dini, dasar, dan menengah. Pada saat ini, informatika dipelajari untuk memenuhi kebutuhan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Lalu, apa itu tujuan ilmu informatika? Tujuan informatika mencakup aspek teoritis dan praktis untuk mendukung daya pikir kritis dan kreatif yang diharapkan dapat menghasilkan penemuan baru atau invention terkait komputer dan sistem komputasi. Mari kita lanjutkan dengan mempelajari macam-macam keterampilan generik. Yang pertama ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah belajar menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan berbagai konsep ilmu informatika, matematika, sains, dan ilmu sosial.
Selanjutnya, ada teknologi informasi dan komunikasi. Di sini, kita membuat karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban atau browser untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Selanjutnya, ada sistem komputer. Sistem komputer adalah pembelajaran mengenai definisi komputer, komputasi, dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Lalu ada jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah pengolahan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Dilanjutkan dengan algoritma dan pemrograman. Di sini, kita membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya kreatif. Lanjut, kita belajar mengenai dampak sosial dari informatika, mulai dari sejarah perkembangannya, peranan, dan dampak positif maupun negatif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah praktika lintas bidang. Kita bekerja dengan banyak orang dalam membuat dan mencoba menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan pengetahuan di dalam informatika. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengkomunikasikan hasil kerja dengan presentasi. Presentasi adalah laporan tertulis ataupun artefak komputasional berupa produk yang dihasilkan dari aktivitas informatika. Sebuah bahan presentasi yang baik adalah presentasi yang memiliki gabungan antara penjelasan murni tekstual dan infografisnya. Pada umumnya, presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Itulah sebabnya mengapa Microsoft menamakan PowerPoint sebagai aplikasi presentasinya. Dari segi konten, sebuah presentasi haruslah memuat paparan mengalir yang dimulai dari ringkasan, latar belakang, paparan utama, dan penutup serta kesimpulan. Nah, untuk tampilan sebuah presentasi haruslah memiliki ukuran huruf yang besar agar mudah dilihat oleh penyimaknya. Kemudian, memiliki keseimbangan antara teks dan gambar atau ilustrasi. Yang terakhir adalah jumlah lembar presentasi harus disesuaikan dengan waktu yang disampaikan. Hal yang harus diperhatikan pada saat presentasi. Yang pertama, bahan materi yang baik yang disesuaikan dengan durasi waktu. Kedua,
kamu boleh menyiapkan pointers agar audiens dapat lebih fokus dalam menyimak kontenmu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan audiens dengan lisan yang baik dan bahasa tubuh yang baik. 4. Runutlah penjelasan mulai dari deskripsi, persoalan, usulan solusi, dan kesimpulan. Yang terakhir, sesi tanya jawab yang tegas dan ringkas. Jika kamu belum memahami isi pertanyaan, silahkan rangkum dan ulangi pertanyaannya sebagai klarifikasi. Nah, demikian untuk penjelasan umum mengenai cara membuat presentasi secara konsep dan tampilannya. Untuk penjelasan bagaimana konsep membuat infografis, kamu dapat melihat pada tautan video di bawah. Ibu cukupkan untuk materi informatika dan keterampilan generik kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Untuk selalu update, jangan lupa menekan tanda lonceng dan subscribe untuk mendukung channel pembelajaran ini. Terima kasih.